anak-anak. Semoga anak-anak sehat selalu ya dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pasti anak-anak bingung kenapa kelas 3 dan kelas 4 hari ini digabung. Karena guru kelas 4 hari ini tidak dapat mengajar. Jadi Ibu Ida mengajar kelas 4, kelas 3 dan kelas 4. Anak-anak harus tertib ya. Nah, sekarang Miss Ida ke kelas 3 terlebih dahulu. Anak-anak, siapa yang hari ini temannya tidak masuk? Hebat, semua masuk ya. Lalu kelas 4, siapa yang tidak masuk hari ini? Wah, semua masuk juga. Berarti hari ini kelas 3 dan kelas 4 hebat. Tetap semangat untuk belajar anak-anak. Ya, baiklah, kita mau yel-yel dulu. Tepuk semangat. 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 Zipor, zipor. Semangat selalu anak-anak dalam pembelajaran. Nah, Miss Ida mau tanya dulu ke kelas 3. Anak-anak, kemarin kita belajar tentang apa? Wah, hebat Akbar. Akbar masih ingat pelajaran kita kemarin. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini tentang perwujudan benda. Adapun tujuan pembelajaran kelas 3 hari ini yaitu melalui media siswa dapat menyebutkan wujud benda. Yang kedua, melalui mengamati media, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat benda. Lalu, melalui mengamati media, siswa dapat mengidentifikasikan salah satu sifat benda. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kelas 3. Lalu, Miss Ida ke kelas 4. Nah, kelas 4 Miss Ida tanya, kemarin anak-anak belajar tentang apa? Hebat juga, tidak kalah dengan kelas 3. Ternyata kelas 4 masih ingat. Nah, hari ini juga kelas 4 akan belajar tentang kerjasama. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah melalui penugasan, kelompok siswa dapat mengidentifikasi kerjasama. Lalu, melalui penugasan, kelompok siswa dapat menjelaskan contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Melalui penugasan, kelompok siswa dapat menyebutkan manfaat kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kelas 3 dan kelas 4. Baiklah, sebelum Miss Ida memulai kegiatan kita belajar, Miss Ida akan membagi kelompok terlebih dahulu. Kelas 3 dibagi menjadi berapa kelompok? Iya, 8. Lalu kelas 4 juga ya. Ya, baiklah, Miss Ida akan ke kelas 3 terlebih dahulu ya. Anak kelas 4 harus tertib. Anak kelas 3 kemarin Miss Ida menugaskan untuk anak-anak membawa air mineral, kayu, dan balon mainan. Apakah sudah membawa semua? Bagus, anak-anak hebat. Nah, sebelum itu Miss Ida akan menjelaskan tentang wujud benda. Nah, ada 3 macam benda berdasarkan wujudnya, yaitu benda yang berwujud padat, cair, dan gas. 3 contoh benda berwujud padat di lingkungan sekolah yaitu pensil anak-anak, lalu meja tulis yang anak-anak ada di depannya, lalu ada batu. 3 contoh benda berwujud cair di lingkungan sekolah yaitu apa saja? Air, teh, dan susu. Ya, anak-anak sering membawa susu ya kan? Lalu 3 contoh benda yang berupa gas di lingkungan sekolah seperti udara, asap kendaraan, dan uap air. Nah, itu adalah 3 contoh wujud benda. Nah, mereka mempunyai sifat benda, yaitu antara lain benda padat memiliki sifat bentuknya tetap dan
volumenya juga tetap, tidak dapat berubah. Lalu yang kedua, wujud benda sifat yang kedua yaitu benda cair. Sifatnya, bentuknya berubah sesuai tempatnya. Seperti ini, anak-anak, jika ditaruh di gelas yang lebih lebar, nah dia akan membentuk seperti gelas ini. Nah, volumenya tetap. Itu adalah sifat benda cair. Lalu terakhir adalah sifat wujud benda gas. Antara lain yaitu bentuknya berubah sesuai tempatnya dan volumenya berubah sesuai dengan tempatnya, menekan ke segala arah. Iya, anak-anak, demikianlah penjelasan Miss Ida. Oke, baiklah anak-anak, itulah penjelasan Miss Ida tentang wujud benda. Miss Ida akan memberikan tugas kepada kelas 3, tugas per kelompok. Anak-anak diskusikan, sebutkan contoh-contoh dari wujud benda. Cari sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar kalian. Oke? Siap? Ya, baik. Sekarang Miss Ida akan ke kelas 4. Anak-anak kelas 4, Miss Ida akan memberikan tayangan video. Anak-anak harus menonton dengan cermat ya. Nah, setelah anak-anak menonton, apakah yang anak-anak dapatkan? Iya, betul. Tadi adalah di lingkungan RT sedang membersihkan selokan yang kotor sekali. Nah, bergotong royong merupakan bentuk kerjasama. Jadi kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Video tadi adalah orang-orang yang membersihkan selokan untuk tujuannya yaitu lingkungannya menjadi bersih. Nah, sebagai makhluk sosial berarti kita manusia yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Betul anak-anak? Iya, ada 3 ruang lingkup untuk melakukan kerjasama, yaitu 1 di sekolah, 2 di lingkungan masyarakat, lalu 3 di lingkungan rumah. Itulah yang ruang lingkup untuk melakukan suatu kerjasama. Lalu 5 contoh kerjasama di sekolah apa saja? Ya betul, di sekolah kita belajar kelompok. Lalu apa? Ya bisa juga lomba tarik menarik, pinter. Lalu piket. Lalu apa lagi anak-anak? Iya betul, peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kerjasama. Lalu dalam video tadi kita juga belajar dari beberapa hewan yang melakukan kerjasama. Contohnya tadi apa? Iya betul, semut. Semut itu adalah binatang yang suka bergotong royong untuk mencari makanannya. Itu juga adalah suatu bentuk kerjasama. Nah, sekarang kita akan melakukan suatu tugas diskusi. Tadi Miss Ida sudah memberikan kelompoknya. Nah, anak-anak lakukan kegiatan ini, kerjakan bersama dengan kelompok anak-anak. Lalu setelah melakukan itu anak-anak maju satu-satu untuk berdiskusi. Bisa? Nah, kita juga kelas 4 juga sudah belajar tentang kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kita sebagai makhluk sosial berarti kita tidak dapat hidup sendiri. Kita butuh bantuan orang lain. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudahi pelajaran kita. Anak-anak Miss Ida akan memberikan PR untuk kelas 3 dan memberikan PR untuk kelas 4. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Namun Miss Ida mau tanya, anak-anak tetap semangat? Iya, tetap semangat ya. Mari kita berdoa sebelum kita pulang. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa.